Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki peran sangat strategis, tidak hanya bagi Kalimantan dan Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Dari sisi ekonomi, kekayaan sumber daya alam didukung luasnya wilayah merupakan kontribusi Kaltim dalam mendukung pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Secara spasial, skala ekonomi Kaltim memberikan kontribusi sebesar 52% terhadap ekonomi Pulau Kalimantan dan 6% terhadap ekonomi nasional. Setelah mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2015 dan 2016, ekonomi Kaltim pada triwulan ketiga tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 3,54%. Hal tersebut merupakan sinyal positif bagi menggeliatnya perekonomian Kaltim di masa mendatang. Sementara itu, sampai dengan bulan November 2017, inflasi tahunan Kaltim tercatat 3,16% atau berada di bawah level inflasi nasional. Secara umum, tingkat inflasi Kaltim pada tahun 2017 relatif rendah dan stabil seiring dengan kecukupan pasokan bahan makanan, serta didukung oleh upaya koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID, baik di level provinsi maupun seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim yang berkelanjutan, transformasi ekonomi perlu menjadi prioritas utama melalui hilirisasi industri, kemandirian energi dan pangan, serta peningkatan daya saing infrastruktur. Di samping itu, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan industri kreatif juga perlu dikembangkan dengan lebih intensif. Sebagai mitra strategis bagi pemerintah Provinsi Kaltim dan stakeholders lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia telah dan akan terus melakukan inovasi seiring dengan kondisi yang semakin dinamis. Sepanjang tahun 2017, berbagai program inisiatif telah dilaksanakan untuk mendorong percepatan transformasi Kalimantan Timur. Salah satunya adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah Rakor Pusda di Balikpapan pada bulan Juli 2017. Yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia dan beberapa menteri. Intinya kita sepakat bahwa kita perlu melakukan diversifikasi sektor usaha, sektor industri untuk bisa membuat Kalimantan bisa tumbuh ekonominya secara berkesinambungan. Selain itu, program pengembangan UMKM dan pengembangan klaster ketahanan pangan juga dilaksanakan. Sejak tahun 2015 itu kita didampingi Bank Indonesia. Contoh bantuannya itu bibit cabai, pupuk organik, demplot itu, dan lain-lain lah. Pokoknya itu sangat membantu. Saya pengen Bank Indonesia konsisten selalu mendampingi di sini, selalu bersama kita semua. Pada waktu itu daging di Samarinda ini harganya cukup tinggi. Jadi Bank Indonesia punya inisiatif untuk menstabilkan inflasi. Di sini ada beberapa fasilitas yang sudah diberikan oleh BI ya. Di antaranya seperti kandang komunal ini yang berkapasitas 48 ekor. Tidak hanya bantuan fisik aja yang diberikan oleh Bank Indonesia, tetapi juga peningkatan SDM, sumber daya manusia. Dari situ kita merasakan ada peningkatan ekonomi hampir mencapai 50%. Terbukti dari 2015 kita hanya bisa mengeluarkan sapi di Hari Raya Kurban itu 40 ekor. Di 2016 kita naik menjadi 70 ekor. Dan Alhamdulillah di 2017 kita sudah meningkat lagi menjadi 90 ekor. Untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar hingga ke perbatasan Kaltim, program kas titipan dan kas keliling dilaksanakan secara intensif. Di sisi non-tunai, Bank Indonesia juga terus mendorong perluasan pembayaran secara elektronik baik untuk retail maupun transaksi keuangan pemerintah. Tak ketinggalan, Bank Indonesia juga memberi perhatian yang besar bagi pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa generasi baru Indonesia Gen-B dan program kepedulian sosial lainnya. Kami bisa bermimpi, tapi kalau yang mendanai, membiayai belum ada, itu hanya mimpi saja bagi kami. Tapi dengan adanya kehadiran BI, Bank Indonesia ini ingin membantu dan membantu kami ini,
Kami sangat-sangat berterima kasih dan ini mungkin awal dari Pokdarwis untuk kedepannya lebih baik lagi. Pada tahun 2018, Provinsi Kalimantan Timur perlu terus melakukan transformasi guna menghadapi tantangan global, nasional, dan regional, serta mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan terkendalinya tingkat inflasi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Mari kita wujudkan masyarakat Kaltim yang ruhur rahayu, kehidupan yang harmonis, damai, adil, makmur, dan sejahtera.